pengasuh saya itu selalu bilang bahwa ikuti aturan maka aturan akan menjagamu, dan itu memang sangat relate sekali Pak. Jadi aturan itu memang betul-betul aturan yang dibuat itu untuk menjaga kita gitu. Selamat datang di Prayoga Podcast. Kita selalu berpikir setelah lulus SMA kemudian mau kemana. Ada banyak pilihan yang bisa dipilih. Ada kemarin kita sudah membahas tentang perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta. Kemudian ada satu pilihan lagi, di mana biasanya lulusan-lulusan dari SMA melanjutkan sekolahnya di sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan macamnya ada banyak. Salah satunya adalah IPDN, dan hari ini kita kedatangan salah satu siswa dari IPDN. Silakan perkenalkan diri. Baik Pak, izin perkenalkan diri, nama Nasib Parudan Sinaga, IPDN angkatan 30 asal pendaftaran Provinsi Riau Pak. Apa namanya, angkatan 30? Berarti sudah 30 tahun ya? 30 generasi Pak. 30 generasi asal dari Riau ya? Dari Riau. Asal Secara dari keseluruhan juga Indonesia Pak. Indonesia. Tapi kalau di situ berarti kita mendaftar itu ini ya, asal provinsi ya? Ya betul, per provinsi. Kuotanya antar provinsi, tapi kemudian nanti di sana berarti digabungkan dengan seluruh daerah Indonesia. Betul. Seluruh daerah Indonesia, dan sekarang 34 provinsi ya. Satu angkatan biasanya berapa? Setiap angkatannya itu tiap tahun berbeda Pak. Kalau di angkatan saya ada sekitar 1.600-an. 1.600 satu angkatan tuh ya? Satu angkatan. Hanya di IPDN? Di IPDN. Oh banyak ya berarti ya? Betul Pak. Oh, masing-masing daerah punya kuotanya masing-masing, nggak sama ya? Nggak sama, betul. Oh, nggak sama. Terus kemudian ini Riau ya, daerah Riau, Kepulauan Riau ada sendiri ya? Kepulauan Riau ada sendiri betul. Tapi kan tidak banyak orang tahu tentang IPDN ya. Nggak banyak, saya juga nggak terlalu tahu tentang IPDN itu. Nah, bisa diceritakan apa sih IPDN itu? Untuk IPDN itu sendiri merupakan salah satu sekolah tinggi kepamongperajaan Pak. Jadi di mana lulusannya nanti diharapkan mampu langsung terjun ke dunia birokrat. Dalam hal ini PNS. Jadi kita ditempuh pendidikan selama 4 tahun dan lulusnya nanti langsung mendapat gelar PNS golongan 3 ruang A. Golongan 3 ruang. Oh, langsung jadi PNS ya, nggak perlu daftar kayak misalnya ada pendaftaran gitu ya. Langsung jadi PNS. Soal penempatan apakah sesuai dengan provinsi asal atau bisa ditempatkan di luar, misalnya dari Riau bisa ditempatkan di luar Riau? Untuk penempatan nantinya itu dia setiap tahun kebijakannya berbeda Pak. Ada beberapa tahun lalu penempatan disebar ke seluruh Indonesia. Dan beberapa tahun belakangan ini mengenai kebijakan terbaru ada yang ditempatkan di daerah masing-masing. Jadi dia tidak tetap gitu Pak. Tergantung Menteri Pan-RB. Kalau Nasib sendiri dari Riau, asalnya dari kabupaten mana? Saya pendaftaran Kabupaten Rokan Hilir Pak. Memang tinggal di situ ya, Rokan Hilir ya. Tapi nanti kalau penempatan apakah harus di Rokan Hilir atau bisa juga di Kuansing, bisa juga di Pekanbaru gitu? Tidak tutup kemungkinan bisa di daerah mana aja Pak. Bahkan bisa di luar daerah juga. Oh, bisa di luar. Penempatannya lebih ke istilahnya pemerintah daerah atau pusat? Untuk penempatannya sendiri nanti lebih seluruh aspek sih Pak, ada di daerah dan di pusat. Tergantung penempatannya. Karena dari pusat juga punya kebijakan tersendiri. Betul. Juga ya. Jadi kalau IPDN ini tadi dipanggilnya biasanya apa? Praja atau apa? Betul, Praja Pak. Praja. Jadi semua tingkat dipanggil Praja gitu. Betul. Tapi setiap tingkatan itu ada nama panggilannya Pak. Kalau di tingkat 1, tingkat pertama ada Muda Praja. Tingkat 2-nya Madya Praja. Saya tingkat 3 panggilannya Nindya Praja. Kalau yang tingkat 4 Praja Utama namanya. Itu panggilannya berarti untuk siswa itu Praja gitu. Betul. Ya. Jadi tertarik ke IPDN itu apa alasannya? Alasan yang utama pastinya Pak, semakin kesini semakin persaingan itu semakin besar ya Pak, terutama persaingan di dunia kerja nantinya gitu. Jadi kalau diingat-ingat lagi, aparatur sipil negara itu pekerjaan yang bisa dikatakan aman lah Pak, begitu Pak. Jadi terpikir saat itu juga berusaha untuk gimana caranya nih bisa langsung menjadi PNS, tapi persaingannya itu nggak sebesar persaingan nantinya kok dari universitas pada umumnya.
Tapi kalau kita bicara persaingan, sejauh saya mempelajari data, yang ingin masuk ke IPDN itu kan banyak ya. Ya, betul Pak. Dari SMA itu kan banyak. Ya. Misalnya Nasib tahu berapa dulu misalnya satu angkatan ini kemudian yang mendaftar? Untuk di angkatan saya sendiri itu sekitar pendaftar se-Indonesia itu sekitar 43.000 Pak kalau nggak salah. 43.000 se-Indonesia. Se-Indonesia. Yang diterima 1.600-an. Wah, itu berarti hanya berapa persennya? Itu berarti persaingannya udah ketat di awal juga itu. Ya, betul Pak. Persaingan ketat di awal, tapi nanti setelah lulus langsung PNS ya. Betul. Nah, itu juga yang informasi untuk yang belum tahu ya. Saya juga baru tahu setelah mempelajari itu, berarti langsung PNS itu ya. Langsung PNS. Terus kemudian PNS ini saya kira kalau kita bicara kehidupan bernegara ini yang langsung ikut ambil bagian dalam tata pemerintahan ya. Betul. Tata pemerintahan yang istilahnya pemerintah daerah program apa, pemerintah pusat program apa yang melaksanakan adalah para aparatur sipil negara ya. Betul. Sekarang disebut ASN, dulu PNS. Dulu PNS. Tahu mengapa itu diubah? Untuk ketentuannya sendiri saya nggak tahu, belum tahu. Hanya sekarang diubah itu ya. Ya, betul. Itu karena kita istilah sekarang disebut ASN, aparatur sipil negara. Sama kuliah di IPDN ini ada biayanya juga. Untuk biaya sendiri kita dibiayai full oleh pemerintah Pak. Oh, dia dari full tempat pemerintah. tinggal, makan, hingga pakaian yang ada di tubuh kita juga itu disediakan pemerintah. Oh, artinya dari orang tua tidak mengeluarkan biaya lagi ya? Betul. Sekolahnya berapa lama? Sekolahnya 4 tahun Pak. 4 tahun, berarti S1 ya? S1, setara S1. Setara S1, oh, oke. Tapi kalau kita bicara itu kan, kalau kuliah kan ada jurusan-jurusannya itu ya, misalnya ada TI, ada psikologi, teknik sipil, segala macam. Kalau di IPDN itu apakah sudah dijuruskan? Sudah ada Pak. Di IPDN sendiri kita ada 3 fakultas. 3 fakultas. 3 fakultas itu yang pertama politik pemerintahan, manajemen pemerintahan, satu lagi fakultas perlindungan masyarakat. Jadi setiap fakultasnya itu ada memiliki prodi-prodi Pak. Seperti saya di prodi di fakultas manajemen pemerintahan, prodi keuangan publik. Keuangan publik. Itu milihnya saat mendaftar atau kapan? Kita ditentukan Pak dari lembaganya langsung. Oh, lembaga yang menentukan ya. Jadi kita mendaftar, tidak belum ada penentuan kita di mana, lalu nanti setelah menjalani perkuliahan baru kemudian ditentukan ya. Betul. Jadi kalau ingin sekolah di IPDN itu sejak kapan cita-cita ini muncul? Kalau sekolah di IPDN khususnya kedinasan dulu itu terpikirnya itu kelas 11 dulu Pak. Karena dulu waktu zaman kita di Santa Maria itu ada kegiatan namanya Smayava. Kalau sekarang mungkin udah ganti jadi festival akademik ya Pak. Jadi dulu itu banyak universitas datang kan ke kampus. Jadi yang terbesit di situ cuman mengenai univ negeri, swasta, luar negeri, dalam negeri. Tapi ada teman-teman dekat saya dia berpikir bahwasanya dia menyarankan untuk coba di kedinasan. Dia menjelaskan kelebihan sekolah kedinasan dan itu juga yang membuat saya terdorong gitu Pak. Jadi mulai cari tahu tentang sekolah-sekolah kedinasan. Kalau alumni Santa Maria sendiri di IPDN ada banyak enggak? Alumni Santa Maria di IPDN saya dengan senior saya juga, kakak Happy namanya Pak, di angkatan di angkatan 2 tahun di atas saya Pak. Oh, udah lulus berarti ya? Udah lulus. Berarti yang angkatanmu ada? Di angkatan saya cuma saya sendiri. Oh. Kalau sekolah-sekolah ini yayasan prayoga yang lain seperti Duri, Duma itu pernah dengar juga? Pernah Pak. Ada yang di sana? Di angkatan saya khususnya nggak ada Pak. Dan sejauh ini di angkatan yang berjalan juga masih nggak ada. Jadi tujuannya memang kalau IPDN ini nanti pelayanan publik gitu. Pelayanan publik. Tapi setelah lulus itu ya memang harus kerjanya ya memang di pemerintahan gitu ya. Betul. Tapi apalagi selain misalnya kerja di kantor, apalagi peluang yang mungkin? Lulusan kita sendiri Pak nggak hanya selamanya ditempatkan di bidang di Kementerian Dalam Negeri Pak, khususnya di Pemda mungkin. Ada beberapa lulusan kita juga ditempatkan di kementerian lainnya, kementerian ataupun lembaga badan lain yang ada di Indonesia, misalnya seperti BPK atau lembaga di luar instansi Kementerian Dalam Negeri. Apalagi Nasib tadi bagian keuangan ya. Betul. Keuangan tentu misalnya tadi kalau KPK atau mana membutuhkan bisa diambil dari Betul. situ ya. IPDN ini tinggalnya di mana selama kuliah? Selama kuliah kita di asrama Pak. Oh, semua harus di disediakan asrama. Bisa diceritakan bagaimana aktivitas hariannya? Dari kegiatan di asrama kita dari bangun hingga tidur hingga bangun lagi itu semua sudah diatur Pak. Jadi kita ada
eh, peraturan tata kehidupan praja namanya Pak. Jadi dari pagi kita harus bangun jam berapa sudah diatur, mulai bangun pagi, ibadah, melaksanakan olahraga pagi sampai nanti akhirnya malam, itu semua sudah diatur Pak. Semua sudah diatur. Apa perasaanmu saya hidup kemudian aturan sudah jelas, itu bagaimana perasaanmu? Kalau perasaannya sih sejujurnya biasa aja Pak, karena itu menjadi sebuah ini Pak, sebuah kebiasaan baru gitu Pak. Jadi kebiasaan baru yang lama-lama jadi kebiasaan yang biasa gitu. Jadi saya selalu pikir kayak seperti Allah bisa karena biasa gitu loh Pak. Jadi apapun kegiatannya udah jadi kayak makanan sehari-hari gitu. Ya kan kalau orang biasa gitu ya, seringkali kan berpikir begini, saat di SMA kan banyak aturan. Betul kan, SMA harus pakai seragam, lalu kan anak-anak mikir kuliah itu kan nggak berseragam, gitu kan ya. Bisa nentukan jadwal sendiri, terus kemudian di kos itu, kalau di kos itu bisa lebih bebas tentukan aktivitas. Nah kalau di IPDN kan dibanding SMA tentu lebih teratur di IPDN kan. Betul. Iya. Bagaimana kalau kemudian istilahnya saya bandingkan dengan teman-teman yang di luar yang dalam satu sisi ya ingin kemudian kebebasan, tapi di satu sisi kalau di IPDN dalam bahasa awam kan nggak bebas, semua diatur. Itu bagaimana yang pikirannya? Mungkin yang jadi menurut saya itu Pak, mungkin kita itu 4 tahun itu di situ beda dari teman-teman yang lain di universitas, tapi 4 tahunnya kita nanti di sini, yang selama 4 tahun kita diatur dari bangun tidur hingga tidur lagi, itu semua nanti saya rasa terbayarkan setelah nanti lulus gitu, dibandingkan mungkin teman-teman yang sekarang lebih menikmati lebih menikmati masa kuliahnya, tapi nanti mungkin mencari pekerjaan atau dunia kerja lebih perlu tenaga ekstra gitu. Tapi apa yang Nasib maknai dari semua peraturan yang dibuat secara ketat itu? Pengasuh saya itu selalu bilang bahwa ikuti aturan maka aturan akan menjagamu, dan itu memang sangat relate sekali Pak. Jadi aturan itu dibuat bukan semata-mata sekedar untuk mengikat gitu Pak, bukan, tapi memang betul-betul aturan yang dibuat itu untuk menjaga kita gitu. Jadi harkat dan martabat kita sebagai praja itu tetap terjaga gitu. Jadi peraturan itu bukan untuk mengekang, tapi peraturan itu adalah untuk melindungi gitu ya. Peraturan untuk melindungi. Saya juga tinggal di asrama dulu. Di asrama di ini ya, untuk calon imam itu kan memang tinggalnya di asrama gitu ya, dan ya memang semua teratur, dan dari bel bangun pagi sampai nanti tidur malam semua ada diatur itu ya. Dan itu bagi saya sendiri itu melatih kita untuk disiplin gitu kan, karena tentu kita tidak hanya ikuti peraturan, kita tahu hal baik, misalnya harus tidur jam berapa, harus makan jam berapa, aktivitas diatur itu kan nanti terbawa juga saat di kehidupan kita selanjutnya, saat nggak tinggal di asrama gitu ya. Itu. Tapi kalau kemudian di IPDN, di asrama, itu kan salah satu kalau yang pernah saya dengarkan ya, ini kan kalau misalnya ada orang tua kan anaknya ingin ke IPDN gitu ya, lalu kan dulu pernah ada kasus gitu ya, ada kasus seniornya melakukan disebut pendisiplinan lalu sampai menimbulkan korban jiwa gitu ya. Itu kalau sekarang apakah masih terjadi atau bagaimana situasinya sebenarnya? Seperti itu Pak. Misalnya setiap kali kita melakukan kesalahan, yang diberikan hukuman ya bukan hukuman kekerasan fisik, melainkan hukuman yang untuk lebih membangun Pak. Misalnya seperti push up. Tadi salah satunya disiplin, karena saya dulu ketika membaca misalnya kasus itu tahun 2000 itu ya, dulu STPDN ya namanya. STPDN Pak. Sekarang IPDN ya. Sekarang jadi IPDN. Itu kan kasusnya juga pendisiplinan dari seniornya, walaupun itu over gitu ya, over kemudian sampai menyebabkan ada yang meninggal dunia gitu ya. Tapi kalau belajar disiplin gitu ya, itu Nasib sendiri mulai dari kapan merasa bahwa disiplin itu sesuatu yang penting gitu? Kalau disiplin itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah diterapkan dari semenjak kecil dulu Pak. Karena memang di rumah juga orang tua selalu mengajarkan bahwa disiplin itu penting, mulai dari bangun tidur, merapikan tempat tidur, dan itu juga selalu berkembang di setiap kali kita SD, SMP, SMA, sampai di SMA juga kemarin terakhir, gimana disiplin, terutama di SMA dulu disiplinnya bagaimana kita tepat waktunya masuk, disiplin terhadap penampilan juga, dan
itu tentunya enggak buat saya terkejut ketika masuk di PDN itu sendiri, Pak. Jadi merasa bahwa di sekolah sebelumnya, artinya tadi lulusan SMA Santa Maria, bahwa di SMA Santa Maria juga sudah menerapkan disiplin itu. Betul, betul. Salah satu yang berkesan apa bagimu di SMA Santa Maria? Di SMA salah satu yang berkesan disiplin waktu, Pak. Jadi kita kan masuk dulu itu pukul 7.00 dan bagian terlambat itu dikenakan sanksi, itu kita harus mentranslate banyak buku ini bahasa Inggris ditranslate gitu ya. Inggris. Itu artinya hukuman yang, kalau saya sebut hukuman ya, Iya. hukuman yang nuansa edukatifnya lebih banyak Betul, gitu ya. ya.